Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Marlina dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana saya mengajar mekanika fluida. Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja, di mana fluida dan zat padat. Secara teknis, perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statis, sedangkan fluida, betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu akan bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam atau hidrostatis berarti dalam keadaan tegangan gesernya nol. Secara lengkap dapat kita lihat pada gambar selanjutnya. Terlihat perbedaan mendasar perilaku fluida dan zat padat. Pada gambar ini, perbedaan fluida yaitu ikatan partikel-partikel fluida dalam skala molekuler cukup kecil, kemudian adanya permukaan bebas, sedangkan di zat padat, ikatan partikel-partikelnya dalam skala molekuler cukup besar, kemudian di fluida dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang dinamis atau terus berubah. Sedangkan pada zat padat hanya dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap. Selanjutnya, air, gas, dan udara dapat mengalir. Zat itu dapat mengalir dan bisa mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus karena adanya gaya dari luar. Zat itu dapat kita sebut fluida. Hidrolika bagian dari mekanika fluida di mana yang berhubungan dengan gerak air. Hidrolika ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hidrostatika, zat cair dalam keadaan diam, sedangkan hidrodinamika, zat cair dalam keadaan bergerak. Fluida pun dapat dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zat cair atau liquid. Yang kedua, berbentuk gas. Perbedaan sifat-sifat antara zat cair dan gas. Kalau zat cair itu mempunyai permukaan bebas. Kemudian zat tersebut apabila ditempatkan dalam suatu tabung, ya hanya akan mengisi sebesar volume yang diperlukan saja. Kemudian zat cair praktis merupakan suatu zat incompressible atau suatu zat yang tidak bisa atau sukar dimempatkan. Perbedaannya dengan gas, yang pertama, tidak mempunyai permukaan bebas. Yang kedua, apabila ditempatkan dalam suatu tabung, akan mengisi seluruh ruangan tabung tersebut. Kemudian gas merupakan suatu zat yang mudah atau dapat dimempatkan. Ada beberapa sifat-sifat dari fluida. Yang pertama, rapat massa atau density, di mana rapat massa ini atau biasa kita sebut dengan rho adalah ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk massa atau M per satuan volume atau V. Contoh untuk mencari volume dan massa dan volume, rapat massa sama dengan besarnya massa per satuan volume, biasa dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Rumusnya yaitu adalah rho sama dengan M dibagi V atau massa dibagi dengan volume. Contohnya air
rapat massanya adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Ada air raksa, ada udara, dan masih banyak lainnya. Nah, rapat massa air murni pada tekanan 760 mm Hg pada beberapa suhu dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, di mana berdasarkan suhu 4 derajat Celcius yang biasa terjadi, rapat massanya dalam satuan kilometer per meter kubik yaitu sebesar 1000. Ada juga sifat fluida, yaitu berdasarkan berat jenis. Berat jenis ini adalah perbandingan berat per satuan volume. Dalam satuannya adalah Newton per meter kubik. Gaya yang ditimbulkan oleh percepatan gravitasi atau G yang bekerja pada satu satuan volume. Gamma sama dengan W dibagi V sama dengan W tadi sama dengan rho dikali V dikali dengan gravitasi dibagi dengan volume. Atau gamma sama dengan rho dikali dengan G. Kemudian yang selanjutnya ada volume spesifik. Nah, volume spesifik ini volume per satuan massa. Satuannya meter kubik per kilogram. Kebalikan dari kerapatan massa, sehingga PS atau volume spesifik dinyatakan sama dengan 1 dibanding dengan rho. Yang keempat, rapat relatif. Rapat relatif atau rapat jenis yang biasa dilambangkan dengan S didefinisikan sebagai perbandingan antara rapat massa berat jenis suatu zat dan rapat massa berat jenis air. Jadi dinyatakan rumusnya S sama dengan rho zat cair dibagi dengan rho air. Atau sama dengan gamma zat cair dibagi dengan gamma air. Yang kelima ada kekentalan atau viscosity. Ini merupakan sifat fluida untuk melawan tegangan geser yang dinyatakan dalam satuan Ns per meter kuadrat. Kekentalan dinamik atau absolut diberi notasi nu. Kemudian kekentalan kinematik dilambangkan dengan mu. Hubungan keduanya diberikan dalam bentuk viskositas sama dengan nu dibagi dengan rho. Tegangan geser tau yang terjadi antara lapis zat cair karena adanya kekentalan yang dinyatakan dalam rumus tegangan geser sama dengan nu dikali dengan P dibagi dengan Y dalam satuan Newton per meter kuadrat. Atau tegangan geser sama dengan F dibagi A. Yang keenam, ada sifat dari fluida yaitu kemampatan atau compressibility. Jadi kemampatan ini adalah perubahan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Nah, perbandingan tersebut biasa kita kenal dengan namanya modulus elastisitas atau dengan simbol K. Rumusnya dinyatakan K sama dengan minus dP per dV dibagi dengan viskositas. Nilai K untuk zat air sangat besar yaitu 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan akan sangat kecil dan dapat diabaikan. Sehingga zat cair merupakan fluida yang tidak dapat termampatkan atau incompressible. Yang ketujuh ada namanya sifat fluida yaitu kapilaritas. Jadi kenaikan kapiler atau penurunan fluida di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan rumus berikut. H sama dengan 2
tau cos theta dibagi dengan gamma dikali dengan R. Di mana tau ini adalah tegangan permukaan, R adalah jari-jari tabung, H adalah kenaikan kapiler. Apabila tabung bersih, theta sama dengan 0 derajat untuk air dan 140 derajat untuk air raksa. Nah, pada gambar di sini terlihat semakin kecil diameter pipa kapiler, maka semakin tinggi juga zat cair yang di dalamnya. Itu saja sifat-sifat fluida dan definisi fluida yang dapat saya jelaskan. Untuk kita sharing dan bertanya, boleh di komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.